Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu Ananda dalam proses belajar mengajar online, dan kali ini kita akan membahas materi tentang mengenal sikap. Ya, nak, ya, ada 3 sikap di sini: mujahadah an-nafs atau kontrol diri atau pengendalian diri, nak, ya. Kemudian husnuzon atau berbaik sangka, dan ukhuwah atau persaudaraan. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan fokus pada mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, atau sering juga disebut dengan kontrol diri. Oke, Anandaku, Bapak harapkan Ananda menonton video ini dari awal sampai akhir, nak, ya, biar Ananda memperoleh manfaat. Jangan ujungnya saja, jangan. Bagi Ananda yang menonton dari awal sampai akhir, Bapak doakan mudah-mudahan Ananda nanti dapat ilmu dan bisa membawa perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Oke, Anandaku, mari kita ikuti slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke macam-macam nafsu menurut Al-Quran. Ya, nak, ya. Jadi nafsu manusia itu oleh Al-Quran dibagi paling tidak menjadi 3. Pertama, yang disebut dengan nafsu ammarah, yaitu nafsu yang senantiasa mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan buruk, ya, atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su', yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Anda sekalian, dalam ayat ini jelas betapa manusia itu sebetulnya tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Kalau menurut penjelasan Nabi, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, ya, hanya karena Maha Pengasihnya Allah kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, itulah kita manusia, tidak bisa lepas dari yang namanya nafsu. Yang namanya nafsu itu memang kita, dan kita tidak bisa lari daripadanya. Tetapi kita bisa kendalikan nafsu kita itu. Oke, Ananda sekalian. Nah, berikutnya kita masuk ke pembagian nafsu yang kedua, yang disebut dengan nafsu lawamah. Apa pula nafsu lawamah itu? Yaitu nafsu yang senantiasa menyesali, ya, diri yang senantiasa menyesali setiap kali dia terlanjur berbuat buruk. Jadi perbuatan buruk itu sebetulnya bukan dia sengaja, tapi dia terlanjur berbuat buruk, sehingga setelah berbuat itu dia menyesal. Ya, nak, ya. Dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, ini, nak, ya, yang menjadi dasar tentang
adanya nafsu yang disebut dengan nafsu lawamah. Kemudian nafsu yang ketiga disebut dengan nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Nah, nafsu inilah yang kita inginkan sebetulnya Anda sekalian. Ya, dan tentu tidak gampang untuk meraih nafsu seperti ini. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi. Anandaku sekalian, yang dimaksud dengan nafsu yang tenang di sini artinya seseorang yang jiwanya tidak gerusa-gerusuh, ya. Tidak tergesa-gesa. Jadi dia senantiasa mengedepankan pikiran dan akalnya sebelum dia bertindak. Nah, ya. Jadi kalau ada dia punya rencana-rencana, dia pikirkan dulu. Baik, ya, apa yang dia pikirkan. Selanjutnya kita masuk apa keburukannya ke dalil tentang mujahadah atau landasan hukum, ya, atau dasar ya. Mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Banyak dalil sebetulnya tentang pengendalian diri ini, tapi berikut ini Bapak hanya akan mengangkat satu hadis Rasulullah SAW saja yang berbicara tentang ini. Sebagaimana yang Anda saksikan di layar itu, Rasulullah SAW bersabda, Bapak bacakan terjemahannya, hadisnya nak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat. Jadi kata Nabi, ukuran kekuatan orang itu bukan dengan dia menang bertarung atau menang bergulat, begitu maksudnya. Tetapi justru orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya atau nafsunya ketika dia sedang marah. Nah, maka ananda sekalian, ada hadis juga yang menjelaskan tatkala Nabi dan para sahabat selesai mengikuti perang Badar, perang yang sangat besar ya di dalam Islam, itu tiba-tiba Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, kita ini baru kembali dari perang yang kecil dan akan menuju ke perang yang besar. Sahabat heran, perang yang sebesar ini, di mana medan perang telah tergenang darah, masih dibilang oleh Nabi kecil? Ya, kata Nabi kecil. Jadi, kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari perang yang kecil dan akan menuju ke perang yang besar. Apa perang yang besar yang Rasulullah maksudkan itu, ya Rasulullah? Kata para sahabat, ya, itulah perang melawan hawa nafsu. Jadi, kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, ananda sekalian, justru itulah perang yang besar. Ya, nak ya? Nah, itu yang Bapak dapat jelaskan tentang hadis ini. Dan bisa ananda baca di situ makna dan kandungan hadis. Kemudian berikutnya kita coba angkat contoh-contoh, ya, sikap atau kegiatan dalam mempraktekkan mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Pertama, menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu. Enak ya, jadi tidak menunda-nunda. Dan alangkah bagusnya kalau senantiasa berjamaah, karena berjamaah itu
pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Jadi ketika mampu memposisikan diri kita, ananda sekalian, untuk sholat 5 waktu, artinya kita sudah mampu mengendalikan diri. Kemudian senantiasa berpikir sebelum berbuat sesuatu atau bertindak, ananda sekalian. Jadi sebagai manusia yang memiliki akal, dan akal itu atau pikiran itu ada di kepala, otak kita di kepala, tertinggi ananda. Hendaknya kita senantiasa menjadikan akal kita itu sebagai kontrol, ya, untuk semua yang ada di bawahnya. Jadi sebelum anggota tubuh bertindak atau berbuat apa saja, maka hendaknya kita terlebih dahulu berpikir tentang positif atau negatif dari perbuatan kita itu. Kemudian berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi ananda sekalian, patuh dan taat pada perintah orang tua yang baik-baik tentu ya, adalah juga merupakan cerminan dari pengendalian diri. Kemudian disiplin dalam penggunaan waktu, ya, penggunaan waktu dalam melakukan aktivitas, nak ya. Dia hemat, kemudian pekerjaannya cepat selesai, kemudian tepat waktu, dan dia tidak suka buang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tak bermanfaat. Nah, maka lagi-lagi sebelum kita berbuat sesuatu, kita pikirkan dulu tentang manfaat atau mudarat dari kegiatan yang kita lakukan itu. Kemudian membersihkan hati dari rasa sombong, riya, dendam, dan dengki. Jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya itu, sikap pengendalian dirinya itu akan mampu membuat dia, ananda sekalian, insya Allah bersih dari sikap sombong. Jadi hilang kesombongannya, ya. Dia menyadari betul apa yang mau disombongkan. Karena tak ada satupun yang punya kita, semua adalah pemberian-pemberian dan titipan-titipan Allah. Kemudian riya, dia akan terhindar dari riya. Riya itu nak berbuat kebaikan untuk minta puji orang. Kemudian dendam, saya rasa Bapak sudah, ananda sudah tahu. Kemudian dengki, ya, rasa tidak suka ketika melihat orang lain berlebih dari dirinya. Insya Allah dengan pengendalian diri kita akan terhindar dari sikap-sikap jelek semua itu. Kemudian orang yang mampu mempraktekkan mujahadah an-nafs ini, dia akan memelihara lisannya, ya, senantiasa memelihara lisannya dari perkataan dusta atau bohong, dari menggunjing, ya, ngomongin kejelekan orang, dan bertengkar. Dia tidak suka bertengkar. Kenapa? Nggak ada untungnya. Kemudian mampu membedakan, nah ini yang penting nak ya, mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dan yang tidak pantas, mana yang bermanfaat dan mana yang sia-sia. Ananda sekalian, ciri manusia itu salah satunya ya ini. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak bisa membedakan mana halal mana haram, berarti dia bukan manusia lagi, itu binatang dia. Coba tengok babi di kebun itu, ya, atau di hutan itu. Dia tidak pernah mau tahu itu kebun orang atau bukan kebun orang. Pokoknya ada peluang, dimakannya tanaman orang. Kira-kira begitu nak ya. Kita tentu tidak mau jadi babi atau jadi binatang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh saja. Kemudian orang yang mempunyai pengendalian diri yang baik, ya, dia akan segera menyesal dan segera bertaubat kepada Allah tatkala dia terkhilaf, ya, berbuat dosa atau kesalahan. Jadi dia tidak larut dalam penyesalan itu, dalam perbuatan salah itu. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anandaku, selanjutnya sampailah kita pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah tuntutlah ilmu agama Islam setinggi-tingginya. Karena dengan begitu ananda akan menjadi tahu mana kewajiban dan mana larangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana yang halal dan mana yang haram. Ya nak ya. Dan dengan tahu membedakan mana yang halal dan yang haram, artinya ananda sudah memanusiakan diri ananda, ya. Kemudian apa yang sudah ananda dapati dari ilmu agama itu, jangan berhenti batas sekedar tahu nak.
Tapi amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari ya, apa yang sudah kita tahu itu. Dengan begitu insya Allah hati akan menjadi tenang, dan kalau hati tenang, sehat walafiat, kemudian pikiran juga tenang, insya Allah hidup akan bahagia dunia akhirat, insya Allah. Nah ya, nah inilah bagian terakhir dari pembelajaran kita kali ini. Ini sekedar untuk tanda bahwa Ananda telah menyimak materi kita ini, nak ya. Bapak kembali ingin menugaskan kepada Ananda. Ananda buat video ya, sedang membacakan salah satu hadis ya, hadis yang sudah kita baca tadi, yang sudah Bapak bacakan tadi, nak, yang merupakan dalil tentang mujahadah. Ananda bacakan kembali itu ya, nak ya, beserta terjemahannya. Nanti kalau videonya sudah jadi, ya silahkan dikirimkan kembali sebagaimana biasa ke Bapak ya, secara online. Oke Ananda, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa Ananda ambil dari pembelajaran kita kali ini. Akhirnya Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.